Bapak Izro Zainuddin MPD dari MTS Negeri Model yang akan menyampaikan beberapa materinya nanti. Buat kamu sahabat kreatif yang pengen gabungan, langsung aja gabungan ke Facebook kita di RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda. Coba kita sapa dulu ya bapaknya ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik aja Bapak. Ya. Mungkin Bapak bisa disapa buat murid-muridnya dan sahabat kreatif yang lagi di rumah nih Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak Bapak yang soleh dan solihah, mari bakar semangat kalian, ya jangan kendor untuk terus belajar di masa pandemi ini. Dan mari kita selalu mengistiqomahkan rutinitas kita selaku siswa-siswi madrasah ataupun sekolah dan sahabat kreatif, untuk selalu pertama jangan lupa untuk sholat sunat duha, ya, kemudian tadarus Al-Quran, berbakti pada orang tua, tetap di rumah saja, siapkan HP, laptop, paket data untuk pembelajaran daring ini, kemudian jangan lupa jaga protokol kesehatan, tetap melakukan 3M, kemudian yang terakhir memperbanyak doa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasa di madrasah atau di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Pak, gimana sih Pak belajar dari rumah ini, cukup kangen gak Pak sama murid-murid yang ada di rumah? Luar biasa. Kalau kita ibaratkan seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya itu sangat kangen, luar biasa ya. Iya. Sama kembali di ruangan kelas dan atau di lingkungan madrasah lah. Iya. Iya, semoga pandemi cepat selesai ya Pak ya. Jadi kita bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu guru dan juga murid-murid semuanya. Amin. Materi di siang hari ini itu pengen dibawain apa Pak? Materi kita hari ini kita belajar tentang ketentuan makanan dan minuman halal. Itu di bab terakhir pada pembelajaran fikih kelas 8 ya. Oke, buat Bapak Izro Zainuddin saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Dito ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Jadi alhamdulillah ini kali ketiga kami menyampaikan melalui jaringan RRI Pro 2 Samarinda. Nah, mudah-mudahan ini sebagai sarana media untuk membuat siswa-siswi maupun sahabat kreatif lainnya semakin senang dan asyik belajar di RRI. Baik, langsung saja pada pertemuan yang penuh barokah ini. Sebelumnya kemarin pernah mengirim PPT ya. Mohon bisa ditampilkan Mas Dito ya. Oh iya bisa. Iya. Itu baik. Langsung saja ya, bahwasanya sambil diperhatikan ya tampilan PPT-nya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita ya. Makanan dan minuman tersebut merupakan sumber energi bagi tubuh kita agar dapat menjalankan fungsinya. Maka tentu makanan yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala mari kita syukuri ya, dengan cara salah satunya mengkonsumsi makanan yang sudah jelas dalam hukum syara atau syariat agama tentang kehalalannya. Baik, yang selanjutnya ya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu bagaimana seorang siswa setelah mengikuti pembelajaran ini dapat membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, mampu menjelaskan tentang ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Setelah itu mampu menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan, serta mengkomunikasikan hasil analisis itu dengan baik.
Langsung saja kita masuk ke pertama, definisi dari makanan dan minuman halal. Jadi makanan dan minuman halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dalam usul fiqh mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Asal dari sesuatu itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi asal sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh, ya. Illa, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan bahwa dia haram secara nas Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau ditanya misalkan ada binatang yang wahai manusia, makan dan minumlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat ke-88 itu sudah jelas disebutkan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Maka melalui ayat ini jelas bahwasanya dua syarat makanan dan minuman itu boleh untuk dikonsumsi atau halal untuk dikonsumsi. Pertama halal, yang kedua adalah baik atau thayyib. Pertama halal artinya diperbolehkan dan tidak dilarang oleh hukum syara untuk dikonsumsi. Itu halal. Ya, kemudian baik atau thayyib itu artinya makanan dan minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Lalu halal itu harus memiliki 3 kriteria. Pertama, baru dikatakan halal itu ada kalanya halal karena zatnya, itu yang pertama. Ya, karena zatnya memang itu halal. Ya, seperti kambing, ayam, kerbau, sapi dan sebagainya. Kemudian itu kalau binatang ya, kalaupun makanan nanti yang kita konsumsi sehari-hari yang baik dan halal. Kemudian yang kedua, halal itu dari segi cara mendapatkan. Di samping barangnya itu zatnya halal, cara mendapatkannya atau memperolehnya pun harus halal, bukan dengan cara yang haram seperti merampas, merampok maupun mencuri. Yang ketiga, halal itu disebabkan karena proses atau cara pengolahannya. Ya, jadi cara selain zatnya halal, cara mendapatkannya baik atau halal, maka yang ketiga ini prosesnya juga sangat menentukan halalan. Jangan sampai tercampur dengan zat-zat yang diharamkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam syarat. Kemudian thayyib itu maksudnya sehat bagi tubuh. Kemudian yang kedua bisa membuat tambah sehat, ya. Kemudian yang ketiga yaitu bergizi dan bernutrisi. Baik sahabat kreatif dan siswa-siswi kami yang sedang belajar di rumah, kemudian kita langsung masuk ke manfaat makanan dan minuman halal bagi kita, ya. Pertama, ternyata dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik itu, pertama kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah. Mengapa? Karena yang kita konsumsi itu sesuai dengan anjuran yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah tadi, wa kulu mimma razaqnakum, atau kulu dalam surah Al-Maidah ayat 88 tadi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, kemudian itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua, menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlakul mazmumah. Ya, bagi orang yang mengkonsumsi makanan halal lagi baik, dia akan tertumbuh dalam hatinya akhlak yang mulia. Dia akan terhindar dari akhlak yang tercela. Kemudian yang ketiga, menjadi sumber atau tenaga energi positif bagi yang mengkonsumsi dari makanan dan minuman yang halal. Yang keempat, terjaga kesehatannya. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Yang keenam, membawa barokah. Yang ketujuh adalah menambah ketenangan hidup. Ternyata dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik,
itu akan menjadikan kehidupan kita lebih tenang, lebih harmonis dan seterusnya. Baiklah, sahabat kreatif, mungkin sebelum Bapak lanjutkan, akan ada iklan. Ya, nanti kesempatan iklan itu silahkan kalian bisa menulis pertanyaan melalui kolom komentar, baik di Instagram Pro2 Samarinda maupun di Facebooknya. Terima kasih. Saya Mas Dito. Oke, terima kasih Bapak. Buat sahabat kreatif yang pengen bertanya, langsung aja gabungan sama kita di Facebook kita di RRI spasi Pro2 spasi Samarinda, atau di Instagram di @RRI Pro2 Samarinda. Oke, sahabat kreatif, di siang hari ini kita lanjut lagi belajar bareng sama Bapak Izro Zainuddin MPD dari MTS Negeri Model. Halo Bapak. Ya, halo. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi Bapak materinya tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentu bisa ditampilkan lagi PPT-nya. Ya, baik. Setelah kita tahu manfaat makanan dan minuman halal lagi baik, maka kita lanjut ke alat akibat mengkonsumsi tadi. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram sekarang ya. Sebelum kita masuk ke akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram, tentu siswa-siswi kami atau sahabat kreatif bertanya, jenis makanan dan minuman yang haram itu seperti apa? Jadi yang halal tadi sudah jelas ya. Yang halal itu bahwasanya yang semua makanan yang dihalalkan kecuali yang baik, kemudian kecuali yang diharamkan oleh nas Al-Quran dan hadis. Tentu ini banyak sekali. Ya. Maka yang kami ingin sebutkan di sini jenis makanan dan minuman yang haram, karena itu yang sedikit sekali. Jadi haram, hukum makanan dan minuman yang haram itu pertama haram lizatihi namanya. Haram karena memang zatnya, ya, karena zatnya itu haram. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri kan memang itu sudah haram dia, karena dia zatnya haram. Apa itu? Yang pertama daging babi, ya. Jadi seluruh makanan atau obat-obatan yang bercampur dengan zat terkait tadi, ya, bab satu tadi lah pembahasannya, itu haram hukumnya. Kemudian yang kedua yang haram dari segi zatnya adalah darah, ya, darah yang mengalir dari binatang ataupun manusia itu haram untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan. Ini zat, karena zatnya dia haram, darah itu. Ataupun darah yang sudah membeku, ya, itu juga tetap diharamkan. Kemudian yang ketiga yang termasuk haram karena zatnya adalah khamar, ya, haram karena zatnya adalah khamar. Jadi khamar dikategorikan sebagai makanan atau minuman yang diharamkan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya, haram ya ghairi, haram karena faktor eksternal atau faktor dari luar, dia haram. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, namun dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram ini bisa pertama contohnya bangkai. Ya, bangkai. Asalnya binatangnya kan halal, atau contohnya sapi lah. Ketika dia mati, ya, mati tidak disembelih, maka itu jadi tidak boleh dikonsumsi makanannya, dagingnya. Maka di sini haram bi ghairihi. Kemudian semua makanan yang halal yang tercampur najis, ya, itu semua itu termasuk haram bi ghairihi karena sebab eksternal tadi. Nah, jadi yang termasuk dari makanan yang haram itu ada haram bi zatihi dan haram bi ghairihi. Nah, maka selanjutnya kita, namun ada nanti kategori bangkai yang dihalalkan bagi kita, ya, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya uhillat lana maitatan wa daman fa ammal maitatani wal hut wal jarad
wa amma damani fal kabidu wattihal. Artinya dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Kemudian adapun kedua darah itu adalah hati dan tinta. Jadi itu yang termasuk kategori bangkai yang boleh kita makan. Kemudian kita kembali ke akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Bisa dilihat di slide bahwasanya orang yang mengkonsumsi makanan yang diharamkan, maka amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan yang diperintahkan oleh para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan bekerjalah dengan amal-amal yang soleh. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya akibatnya sangat luar biasa jeleknya efeknya, ibadahnya tidak diterima, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian akibat yang kedua adalah makanan dan minuman haram bisa merusak daripada jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, kemudian cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, kemudian semangat bekerja atau belajar pun berkurang. Ini salah satu bentuk daripada akibatnya. Kemudian selanjutnya, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Ya. Makanan dan minuman yang haram bisa membazirkan harta, ya, membuang secara percuma-cuma harta, menimbulkan permusuhan dan kebencian, kemudian menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat kreatif dan siswa-siswi kami yang hebat-hebat, yang soleh-solehah, bahwasanya dari uraian tadi, akibat daripada mengkonsumsi atau dari memakan makanan yang haram itu sudah jelas sekali bahwasanya dalam hadis disebutkan, mana bata minal haram fannaru aula bihi. Orang yang tumbuh hidup dari barang haram atau diperolehkan dengan cara haram itu paling tepat tempatnya kembali adalah neraka. Itu jelas dalam hadis disebutkan. Maka oleh karenanya, setelah kita mengetahui akibat daripada mengkonsumsi makanan haram tersebut, mari kita hindari, jangan pernah kita dekati walaupun hanya secuil dari cicipnya. Lanjut lagi barengan sama Bapak Izro Zainuddin MPD dari MTS Negeri Samarinda. Kita ngebahas di siang hari ini ketentuan makanan halal dan haram. Kayaknya cocok banget ya Pak ya di siang hari ini buat ngebahas makanan nih. Benar sekali. Iya. Oke Bapak, mungkin bisa dilanjutkan. Ini kayaknya murid-murid masih dan sahabat kreatif fokus banget nih Pak ngebahas tentang makanan ini. Jadi belum ada yang bertanya Pak. Oh iya betul. Oh iya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Bapak materinya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke PPT-nya ya. Di adab ketika makan dan jadi sahabat kreatif dan siswa-siswi kami yang hebat-hebat, bahwasanya dalam adab ketika makan atau etika tata cara kita ketika makan dan itu sungguh indah ya. Islam itu mengatur semua kehidupan kita
dengan sangat sempurna. Bahkan dalam hal makan dan minum pun Islam mempunyai aturan dan adab tersendiri ya, yang sekaliannya dijaga oleh setiap muslim. Ya, next ya. Jadi salah satu bentuk adab kita ya, itu ada dua di sini, di slide-nya bisa dilihat ya. Itu pertama adab sebelum menyantap makanan, yang kedua adab ketika dan setelah menyantap makanan. Jadi adab sebelum menyantap makanan itu yang pertama. Sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan baik. Itu yang pertama, niat kita. Kemudian yang kedua, belum menyantap makanan, tidak makan dan minum secara berlebihan, tidak sampai berlebihan, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka orang-orang yang berlebihan. Ya Nabi, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Ya, jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berarti berlebihan dalam makan maupun lain. Kemudian yang berikutnya, poin C adalah makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang maupun sore hari. Ada yang menarik di sini, sahabat kreatif, bahwasanya kalau zaman dulu ungkapan ulama mengatakan demikian, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kata ulama dulu itu begini, kami adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya sahabat kreatif bahwasanya ulama-ulama dulu itu, orang-orang soleh terdahulu, tidak makan kecuali dalam keadaan betul-betul lapar dan berhenti setelah atau sebelum dia kenyang. Jadi luar biasa jika kita bisa tiru. Namun kalau sekarang ini beda. Ini jamnya makan, ya bukan karena urusan lapar, namun karena memang ini jamnya makan. Gitu. Itu bedanya kita dengan orang-orang soleh terdahulu ya. Tapi itu hanya sebagai ungkapan saja. Kemudian berikutnya, makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan santai. Jangan sampai kita berdiri. Ya, la tasrabanna ahadukum ma'al qiyam. Jangan kalian minum atau makan dalam keadaan berdiri. Kemudian selanjutnya mencuci tangan agar bersih dan sehat. Apalagi di masa pandemi ini sangat dianjurkan. Itu yang poin E. Kemudian poin berikutnya itu adalah belum menyantap. Sekarang ketika sedang menyantap dan ketika sudahnya. Itu poin A. Bisa dilihat kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat. Ini gambarannya sedang makan dengan banyak teman ya. Kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu, maka boleh dia mengambil yang jauh dari dia ya. Kemudian yang berikutnya poin B, menggunakan tangan kanan. Ketika makan, menggunakan tangan kanan. Membaca basmalah dan doa sebelum makan. Itu doa yang sudah kita hafal semua dari sejak TK ya. Bahkan kita praktikkan setelah Pro 2 ini, setelah kita belajar ini, kita sama-sama makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkahilah rezeki kami yang telah Engkau berikan, dan jauhilah kami dari api atau siksa neraka. Di sini ada sebuah ungkapan yang keren sekali yang dipuji ini, bahwasanya ketika kita makan, kita disuruh ingat api neraka. Oh, ada apa dengan azab benar ini? Waqina azab benar. Nah, ternyata dengan kita berdoa dengan doa ini, kita sambil menghayati bahwasanya jangan sampai setelah kita mengkonsumsi makanan ini, tenaga yang kita hasilkan dari makanan itu dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga jika digunakan untuk bermaksiat, maka akan mengakibatkan dia azab benar, akan dapatkan azab dari api neraka. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi ketika makan pun harus
ingat api neraka, supaya kita tidak berlebihan dalam makan ataupun tidak menggunakan tenaga kita setelah makan itu ya, dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama ya, seperti itu. Kemudian yang poin D, bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu dengan kiri. Nah, ini zaman kita kekinian ya. Kemudian poin E, tidak membenturkan sendok atau garpu dengan gigi atau piring sehingga tidak menimbulkan bunyi. Ya, tidak sampai seperti orang kelaparan menunggu hidangan lalu memukul-mukul piring dan seterusnya. Itu jangan sampai adab kita tidak ada dalam hal ini. Kemudian hindari makan sambil berbicara. Karena kalau kita makan sambil berbicara, bisa jadi makanan itu akan terkumpul ke orang lain atau tidak masuk, bahkan kita menjadi terselak. Kemudian poin G adalah tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. Jadi kalau makanannya dingin panas, didinginkan dengan kipas ataupun sejenisnya. Ya, karena kata Nabi, baridu ta'amakum yubarik lakum fi. Dinginkanlah makanan kalian, maka kalian akan diberkahi dengan makanan tersebut. Kemudian poin H, masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit. Ya, jangan makan suapan yang terlalu besar dengan suapan yang terlalu besar. Ya, sedang-sedanglah. Jangan terlalu membuka lebar mulutnya. Kemudian jangan mencela makanan yang tidak disukai. Nah, ini sahabat kreatif dan ada di siswa-siswi yang di rumah. Jangan sampai kalian mencela makanan yang kalian tidak sukai. Karena apa? Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya, apabila beliau berselera maka beliau makan. Kalau beliau tidak berselera, beliau tinggalkan. Tidak mencaci makanan. Karena bagaimanapun itu adalah hasil ataupun buatan daripada orang tua kita. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. Ya, kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan. Jangan ditelan begitu masuk telan begitu telur. Nah, ini yang bahaya nanti untuk kesehatan lambungnya. Kemudian jangan terburu-buru saat makan. Ya, rileks saja santai. Tapi jangan sampai karena terlalu rileks waktu sholat tertinggal. Nah, ini yang perlu disesuaikan kondisi. Rasakan nikmatnya makanan tersebut agar timbul rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, sambil dinikmati, ya, sambil memikirkan kuasa Allah menciptakan makanan, kemudian gigi kita yang kuat bisa menggiring makanan ke kiri, kanan, ke depan, belakang, ya kan? Sehingga terasa luar biasa. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian jangan menyisakan makanan di piring makanan. Jangan sampai menyisakan makanan di piring makan. Berhentilah sebelum terlalu kenyang. Kemudian minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa nafas. Ya. Jika minum, jangan minum langsung dari teko, botol atau sejenisnya, tapi tuang terlebih dahulu ke dalam gelas. Hindari sekali minum langsung habis. Jangan sampai satu botol langsung habis. Kemudian mencuci tangan setelah selesai. Ini anjuran yang sering kita lakukan. Kemudian membaca doa setelah selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Kita puji bagi Allah, zat yang beri makan dan minum, yang menjadikan kami termasuk orang-orang yang terakhir. Adab kita dalam makan dan minum adalah merapikan peralatan tempat makan. Ini yang jarang mungkin kita lakukan, terutama bagi siswa-siswi yang masih berumuran SD atau MTS. Itu masih ya, tapi jika kita belajar untuk merapikan peralatan tempat kita makan itu luar biasa dari sekarang tentu. Baik sahabat kreatif, Mas Dodi, mungkin ada atau belum ada pertanyaan? Ya, sudah ada ini Bapak pertanyaannya, dan pertanyaan sama nih Pak. Ini di Facebook ada dari Ira Budi dan di Instagram ada dari Davin Al-Khairi. Pertanyaannya sama Pak. Ini katanya, kalau kepiting itu termasuk makanan halal atau haram? Oh, kepiting ya. Ya, mungkin bisa dibantu dijawab Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saudara tadi siapa? Davin ya? Davin dan Ira Budi Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwasanya ada bentuk-bentuk atau jenis binatang yang
boleh dimakan. Nah, di sini Bapak sebutkan sedikit tentang binatang yang halal ya. Binatang yang halal dan yang haram. Pertama yang halal itu binatang ternak. Wa uhillat lakum bahimatul an'am. Al-Maidah ayat 1:11 bahwa seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba dan lain-lainnya itu termasuk binatang yang halal. Kemudian yang termasuk binatang yang halal, binatang sebangsa belalang itu juga halal ya. Kemudian binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, ayam dan seterusnya. Dan yang termasuk halal itu binatang yang hidup di laut atau air. Itu semua binatangnya itu halal. Kecuali kalau ada nas yang mengharamkan atau yang membahayakan itu tidak, itu haram hukumnya nanti. Kemudian binatang yang haram itu, nah ini jawaban dari pertanyaan tadi ya. Binatang yang haram itu pertama binatang yang disebutkan pada Al-Quran, sudah jelas dalam Al-Quran tadi ya, seperti apa? Seperti babi ya, kemudian hewan yang mati atau bangkai ya, dan lain-lain. Kemudian yang poin D, segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing dan lain-lain itu hukumnya haram. Haram. Kemudian segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa itu termasuk juga binatang haram. Binatang yang disembelih untuk sesaji, termasuk juga binatang yang disembelih untuk sesaji itu haram karena dia dihukumi bangkai nanti. Sekalipun disembelih dengan menyebut nama Allah, tapi dia dipersembahkan untuk misalkan jambatan atau sesuatu bangunan biar tidak roboh, ini tidak boleh binatang seperti itu. Kemudian binatang yang seperti setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi hewan yang diperintahkan kita untuk bunuh itu ada 5. Yang pertama 5 hewan fasik yang hendak dibunuh. Pertama ular, itu gagak. Kedua gagak. Yang ketiga tikus. Yang keempat anjing hitam atau anjing gila. Dan yang kelima adalah burung elang. Ini yang kita dianjurkan bunuh, itu haram untuk dikonsumsi. Hewan yang dilarang untuk dibunuh itu maka ia dilarang untuk dikonsumsi juga, karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kata penyu dan lain-lain itu haram hukumnya ya. Dalam hadis disebutkan anjabda'in yaj'aluha fi dawa'in karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kata yang hidup di 2 tempat atau 2 alam itu. Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi mengenai kata, apakah boleh dijadikan obat? Kemudian Nabi jawab, melarang untuk membunuh kata. Mungkin tidak dibolehkan artinya. Nah, maka dalam hal ini kepiting ini sudah kita bahas di kelas awal semester sebenarnya. Tapi baik kami ulang lagi bahwa kepiting itu kita tahu bahwasanya dia hidup di laut. Ya, pertama kepiting besar itu. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan itu dia hidup di 2 tempat, ya 2 alam, ya di laut dan di darat atau di air dan di darat. Nah, itu pendapat ulama, ada yang mengatakan haram, kemudian ada yang mengatakan membolehkan. Nah, maka kita mengambil yang membolehkan silahkan, ataupun yang kalian mengikuti yang haramkan, itu lebih hati-hati. Ya, yang jelas kepiting itu jika kita teliti bisa hidup di 2 tempat, maka itu jelas, maka dia termasuk binatang yang hidup di 2 alam yang dalam hal ini tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau memang dia mau hidup di air terus, tidak pernah tidak bisa hidup di darat, maka jelas kepiting karena macam berbeda-beda bentuk atau macamnya, tergantung bentuknya nanti. Kalau yang di laut itu biasanya hidup di darat ya, lebih banyak di darat yang pinggir-pinggir pantai ya. Namun kepiting yang kita jumpai di pasar-pasar atau yang ada kebanyakan kita mengkonsumsi itu, maka silahkan saja ya, itu kan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh dan ada yang mengharamkan. Itu saja bagi jawaban dari pertanyaan. Iya, terima kasih Bapak. Dan ini udah selesai juga Bapak. Iya, alhamdulillah. Iya, semoga ilmu-ilmunya bermanfaat Bapak. Terima kasih banyak. Amin. Ya, mungkin ada yang disampaikan buat murid-muridnya di rumah, sepatah atau 2 patah kata Bapak. Baik, ya, sebagai statement closing ya, sebagai terakhir bahwasanya dalam penjelasan makanan ini, ketentuan makanan dan minum ini, kita
sebagai penutup ini, Pak, saya ingin menyampaikan bahwasanya di tubuh kita ini ada dua yang membutuhkan makanan. Tubuh zahir kita ini yang kelihatan ini itu membutuhkan makanan. Namun ada yang lebih penting dari itu sebenarnya, yang sangat membutuhkan makanan juga, yaitu hati. Apa makanan hati? Makanan hati adalah makanan yang memang turun dari yang maha tinggi, yang maha mulia, kemudian disampaikan pada malaikat yang paling mulia, pada nabi yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Nah, jadi hati ini sebenarnya adalah mengkonsumsi Al-Quran yang sangat mulia. Jika tubuh ini makanannya dari alam, dari bawah kita, semua yang kita makan ini adalah dari tanah semuanya, berasal atau bersumber dari alam, dari tanah. Kita makan padi, beras itu berasal dari apa? Padi. Padi itu tumbuh di mana? Di tanah, di bawah kita. Semua yang kita konsumsi itu berasal dari bawah. Maka dengan kalau hati itu makanannya apa? Dari Allah yang maha luar biasa, yang maha tinggi, yang luar biasa. Maka di samping kita memperhatikan makanan yang zahir kita untuk badan fisik ini, kita perhatikan juga untuk makanan yang rohani, yang tidak nampak, yaitu hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap nikmatnya, mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, kemudian tidak lupa mengisi hati ini selalu untuk tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Bapak, amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif, udah selesai nih kita belajar dari rumah di Pro 2 Samarinda dengan Bapak Izro Zainuddin MPD dari MTS Negeri Samarinda. Oke sahabat kreatif, tetap stay tune di Radio Tangga Bencana COVID-19 Pro 2 RRI Samarinda, tatanan kehidupan baru.